Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan proses perkembangan pola pikir manusia. Semua makhluk hidup termasuk manusia mempunyai tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Misalnya, tumbuhan berklorofil memberikan reaksi terhadap sinar matahari. Cabang dan daunnya berusaha untuk memperoleh sinar matahari untuk mengadakan fotosintesis. Hewan tingkat tinggi juga memberikan reaksi dengan mengadakan penjelajahan ke daerah lain, ingin tahu daerah lain. Misalnya, singa dan burung ingin tahu tempat lain untuk memperoleh makanan dan sebagainya. Rasa ingin tahu pada hewan itu didorong oleh naluri. Naluri itu bertitik pusat pada mempertahankan kelestarian hidup. Sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi manusia mempunyai akal budi, sehingga rasa ingin tahu tersebut tidak sepanjang zaman. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang secara ingin tahu pada manusia tidak pernah dapat dipuaskan. Apabila suatu masalah sudah dipecahkan, maka akan ada masalah lain yang menunggu pemecahannya. Manusia bertanya terus setelah tahu apanya, maka ingin tahu mengapa dan bagaimana. Manusia telah mampu menggunakan pengetahuan yang telah lama diperoleh untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru diperoleh, sehingga terjadi akumulasi pengetahuan. Tetapi karena terjadi akumulasi pengetahuan, manusia modern sekarang hidup dalam gedung-gedung yang indah. Karena rasa ingin tahu dan pengetahuan yang terus berkembang yang dimiliki manusia untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kepuasan kehidupannya agar lebih mudah dan menyenangkan. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dalam pikirannya. Pengetahuan baru bermunculan dan kepercayaan yang diyakini manusia menurut pemikirannya, itulah yang disebut mitos. Mitos timbul karena keterbatasan alat indera manusia, diantaranya alat penglihatan, alat pendengaran, alat pencium dan pengecap. Mitos dapat diterima pada masyarakat masa lalu karena 1. Keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh penginderaan baik langsung maupun dengan alat. 2. Keterbatasan penalaran manusia pada waktu itu. 3. Terpenuhinya rasa ingin tahu. Puncak mitos seperti di atas terjadi pada zaman Babilonia, yaitu kira-kira 700-600 sebelum Masehi. Pendapat orang pada masa itu bahwa alam semesta merupakan ruangan atau selungkup. Horoskop atau ramalan nasib manusia berdasarkan perhitungan juga berasal dari zaman itu. Baik, di sini saya Maya Widianti akan melanjutkan penjelasan dari Desti mengenai perkembangan pola pikir manusia. Nah, untuk menyebut kriteria yang tepat dalam pembuatan sikap ilmiah memanglah sukar, namun berdasarkan literatur dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang harus memiliki kualitas yang tinggi dan kemampuan belajar yang besar. Jadi, seseorang akan memiliki sikap ilmiah apabila melihat peristiwa atau gejala. Maksudnya, beliau akan penasaran dengan kelanjutannya. Jadi, dia akan mencari tahu melalui berbagai sumber, bisa jadi dari elektronik maupun non-elektronik. Yang kedua, tidak menerima kenyataan tanpa bukti. Jadi, dia akan terus mencari tahu yang sesuatu isu yang timbul dari masyarakat. Nah, dia akan mencari buktinya dengan jelas. Yang ketiga, ada jujur. Seorang ilmuwan harus objektif pada hasil pengamatannya, karena para ilmuwan memiliki faktor kontrol dalam menelaah ilmu. Yang keempat, ada terbuka. Baik lembaga atau penelitian harus terbuka kepada publik mengenai hasil pengamatannya. Yang kelima, ada toleransi. Seorang ilmuwan memiliki sikap tegak asa dan toleransi yang tinggi, jauh dari sengak angkuh. Mereka memahami jika pendapatnya salah, jadi tidak menuntut bahwa pendapatnya harus benar. Nah, yang keenam ada skeptis. Skeptis itu artinya adalah ragu-ragu pada suatu penemuan
dia merasa ragu supaya tidak mudah puas dengan penemuannya dan terus mencari tahu agar penemuan yang dia teliti lebih valid lagi data dan hasilnya. Selanjutnya ada optimis. Seorang ilmuwan tidak akan mengatakan tidak bisa dikerjakan, melainkan dia akan berkata, beri kesempatan untuk saya berpikir dan saya akan mencobanya. Jadi seorang ilmuwan harus optimis. Selanjutnya ada pemberani. Seorang ilmuwan harus berani melawan semua ketidakbenaran, penipuan, kepura-puraan, kemanusiaan, dan kebatilan yang menghambatnya kemajuan. Selanjutnya ada kreatif dan swadaya. Diperlukan untuk mengembangkan penemuannya agar keakuratan dan kebenarannya semakin dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Aprilia. Terima kasih. Sebelumnya telah dijelaskan tentang sikap ilmiah. Selanjutnya, saya Maya Aprilia Saputri akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan langkah-langkah operasional metode ilmiah. Ada 5 metode. 1. Penginderaan. Penginderaan merupakan metode ilmiah yang pertama. Sesuatu yang tidak dapat diindra, tidak dapat diselidiki oleh ilmuwan, walaupun penginderaan tidak selalu langsung. Misalnya mengenai magnetisme dan inti atom, tidak dapat kita indra langsung, tetapi efek-efeknya dapat ditunjukkan melalui alat-alat. Seperti halnya pikiran, tidak dapat kita indra secara langsung, tetapi efeknya dapat ditunjukkan melalui bentuk tingkah laku. Yang kedua, masalah atau problem. Setelah penginderaan dilakukan, langkah berikutnya yaitu menemukan masalah. Dalam kata lain, membuat pertanyaan seperti apakah yang ditemukan melalui penginderaan itu? Mengapa seperti itu? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah disebutkan tadi hendaknya relevan dan dapat diuji. Dan jelas, pengujinya membutuhkan teknik yang akurat. 3. Hipotesis. Pertanyaan tepat akan melahirkan suatu jawaban, dan jawaban itu bersifat sementara atau bersifat suatu dugaan. Dalam ilmu alamiah, dugaan sementara itu disebut hipotesis. Untuk membuktikan dugaan itu benar atau tidak, memerlukan fakta atau data. Fakta dapat dikumpulkan melalui survei atau eksperimen. Bila data itu tidak mendukung hipotesis, maka perlu disusun hipotesis baru. 4. Eksperimen. Eksperimen merupakan langkah ilmiah keempat. Pada titik ini, ilmu alamiah dan ilmu non-alamiah dapat dipisahkan secara sempurna. Eksperimen dapat menunjukkan bukti sehingga jawaban yang bersifat dugaan itu bisa menjadi jawaban yang benar atau alamiah. Eksperimen yang baik harus dirancang dengan seksama sehingga semua faktor dapat dikendalikan dan hipotesis dapat diuji kebenarannya. 5. Teori. Bukti eksperimen merupakan dasar langkah untuk membentuk teori. Apabila suatu hipotesis telah didukung oleh bukti dan data yang meyakinkan, dan bukti itu diperoleh dari berbagai eksperimen yang dilakukan di laboratorium, di mana eksperimen itu telah menunjukkan hal-hal yang dapat dipercaya dan valid, walaupun dengan keterbatasan tertentu, maka dapat disusun suatu teori. Suatu persoalan tentang ilmu pengetahuan yang telah mantap dan meyakinkan merupakan pemikiran valid yang ditunjukkan, yaitu dari Al-Quran. Tidak ada pertentangan sekalipun dengannya. Meskipun ilmu telah maju dan telah banyak pula masalah, tetapi Al-Quran dapat dipercaya. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu pengetahuan ilmiah yang diungkapkan dalam konteks hidayah. Misalkan perkawinan tumbuh-tumbuhan, itu ada yang zati dan ada yang haiti. Yang pertama adalah tumbuhan yang bunganya telah mengandung organ jantan dan betina. Yang kedua, yaitu tumbuhannya organ jantan dan betina terpisah, seperti pada pohon kurma yang perkawinannya melalui perpindahan angin. Penjelasan demikian terdapat dalam firman, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-22.